bahwa dalam total quality management itu ada 8 prinsip yang selalu diperhatikan, yang dipegang teguh ketika kita menerapkan TQM, Total Quality Management, di dalam suatu organisasi. Nah, TQM itu awal mulanya itu diterapkan di dunia industri, di dunia pabrik, ya, tapi kemudian dikembangkan, diterapkan di dunia pendidikan. Nah, baik itu diterapkan di dunia pendidikan atau diterapkan di dunia industri, ada 8 inilah yang menjadi prinsip yang selalu dipegang oleh manajer ketika mengelola suatu organisasi. Yang pertama adalah fokus kepada pelanggan. Artinya kepuasan pelanggan itu segalanya bagi organisasi. Jadi apapun yang diusahakan oleh organisasi itu bagaimana agar pelanggan itu puas, sehingga tidak lari dari organisasinya atau tidak lari dari perusahaannya atau tidak lari dari produknya. Kalau di sekolah, madrasah, ya tidak lari dari madrasah. Nah, kenapa? Ya karena hidup matinya sebuah organisasi, lembaga, itu ya tergantung kepada pelanggan. Itu kan alasan kenapa dalam TQM itu bahwa kepuasan pelanggan itu segalanya. Nah, pertanyaan dasar adalah pelanggan itu siapa? Ya siapapun orang yang harus dipuaskan. Nah, karena itu konsepnya pelanggan itu ada 2, ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal. Nah, pelanggan yang utama di dalam organisasi itu adalah pelanggan eksternal. Nah, jadi misalkan contohnya ya, di dalam sebuah lembaga pendidikan, madrasah misalnya. Madrasah itu pelanggan eksternalnya siapa? Coba siapa? Ayo. Siswa, stakeholder, Pak. Orang tua, apa guru, apa pengurus atau pimpinan madrasah, yang mana ini? Orang tua, Pak, mungkin, Pak. Orang tua, siswa, ya, murid. Siapa lagi? Nah, ya, siswa. Nah, pelanggan stakeholder lah, Pak. Stakeholder itu siapa? Masyarakat, Pak, lingkungan. Masyarakat, lingkungan. Ya. Masyarakat yang mana? Masyarakat itu banyak. Masyarakat sekitar sekolahan ya, Pak. Nah, jadi gini. Tukang somai. Pelanggan utamanya itu pelanggan eksternal atau pelanggan yang menjadi tujuan dari organisasi itu apa. Nah, kalau di lembaga pendidikan itu sebetulnya tujuannya kan mendidik. Mendidik siapa yang mendidik? Peserta didik, siswa. Berarti siswa inilah pelanggan utamanya. Nah, pelanggan eksternalnya. Termasuk orang tuanya, stakeholder dari madrasah, yaitu orang tuanya. Karena itu orang tua peserta didik dan peserta didiknya ini harus dipuaskan oleh sekolah itu. Nah, dengan prinsip fokus pada pelanggan ini, itu artinya apapun yang dilakukan oleh sebuah organisasi itu ya fokus arahnya itu untuk memuaskan pelanggan, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, untuk memenuhi ekspektasi atau harapan-harapan dari pelanggan, bahkan melebihi dari harapan yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, misalkan orang tua menyekolahkan ke madrasah, tujuannya ya pokoknya yang penting bisa sholat, akhlaknya baik. Nah, oleh lembaga ini kalau ingin melebihi dari harapan itu, nah, di samping sholatnya dibenahi, kemudian akhlaknya baik, tapi ditambah misalnya dia bisa mimpin tahlil, ditambah lagi dia hafal surat-surat pendek, ditambah lagi, nah itu berarti sudah melebihi ekspektasi dari pelanggan, ekspektasi harapan dari orang tua. Jadi tidak sekedar, kalau bisa tidak sekedar hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tapi juga melampaui dari harapan pelanggannya itu. Nah, ini prinsip yang pertama. Nah, pelanggan tadi ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal itu yang menjadi sasaran utama dari organisasi itu atau lembaga itu
Nah, orang yang ada dalam organisasi itu berarti namanya pelanggan internal. Di situ ada siapa? Ada gurunya, ada pimpinan madrasah. Pimpinan madrasah ada kepala, ada wakil kepala, ada karyawan, ada yayasan, dan seterusnya. Itu namanya pelanggan internal. Nah, nanti di prinsip ke-8 nanti dijelaskan pelanggan ini. Oke, yang mendasar lagi adalah prinsip fokus pada pelanggan itu kan memuaskan, memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, padahal pelanggan itu kan keinginannya kan macam-macam, betul nggak? Halo? Ya betul Pak. Betul, Pak. Pelanggan A dengan B kadang keinginan kan berbeda-beda. Kemudian berprinsip pada kepuasan pelanggan. Ukuran kepuasan itu kan sangat relatif. Nah, terus gimana ini? Nah, disinilah yang juga menjadi masalah di dalam penerapan prinsip dalam PKM itu. Apa? Berarti organisasi, sebuah lembaga, itu harus bisa memotret itu bisa mensurvei terhadap apa sih sebetulnya kebutuhan pelanggan itu. Dia ini mau apa? Harapannya kayak apa? Itu harus dilakukan survei-survei untuk mengumpulkan informasi, data, fakta terkait dengan ini. Itu harus dikumpulkan. Kemudian dirumuskan, nah kemudian dijadikan sebagai fokus program. Nah, di akhirnya program itu diarahkan ke sana. Oke, itu yang pertama. Sampai sini oke ya, bisa diteruskan ya. Melakukan penelitian ya Pak? Nah, salah satu cara untuk memotret, mengetahui keinginan, kebutuhan pelanggan ya dengan survei, dengan penelitian. Nah, karena itulah organisasi-organisasi yang bagus, lembaga yang bagus itu sering mengadakan survei. Nah, kalau di perusahaan ya sudah sangat jalan lah ini, survei. Nah, bahkan pelanggan, sekali lagi, kebutuhan pelanggan itu kan berubah-ubah, tergantung situasi, kondisi, dan zaman kan. Nah, sekarang zaman misalnya milenial, itu tentu berbeda kebutuhannya dengan masa-masa lampau. Oke, dan itu harus bisa terprofit, teridentifikasi, kemudian dipuaskan. Itu yang pertama prinsipnya ya, prinsip. Yang kedua adalah kepemimpinan yang kuat. Nah, kepemimpinan yang kuat ini, ukuran kuat dan tidaknya kepemimpinan adalah ketika, setidaknya ada dua lah. Yang pertama, pimpinan itu diikuti. Jadi apa yang disampaikan oleh pemimpin itu didengarkan, kemudian diikuti. Yang kedua itu punya pengaruh. Ya. Seorang pemimpin itu mesti punya pengaruh. Nah, kalau dua ini terpenuhi berarti kepemimpinan itu pemimpinan yang kuat. Punya pengaruh itu artinya tidak adanya itu sama dengan adanya. Halo, paham nggak ini? Tidak adanya itu sama dengan adanya. Itu berarti punya pengaruh. Paham nggak ini? Halo? Paham nggak? Paham Pak. Apa maksudnya? Ayo, coba jelaskan. Halo, ayo coba jelaskan. Apa maksudnya? Jelaskan coba. Yang dimaksud dengan ketiadaannya sama dengan adanya. Nah, piye? Coba contohkan. Tidak adanya pemimpin itu sama aja kalau tidak ada jadi nggak ada pemimpin. Bagus. Oke, sip. Jadi begitu. Terusnya tetap berjalan, organisasi itu tetap berjalan. Nah, sip. Jadi kalau ada misalnya di kelas itu, misalkan di kelas ya, bayangkan di kelas. Nah, kalau ada dosen, mahasiswanya tertib, bagus gitu. Kalau nggak ada dosen, wah jelas nggak belajar, karpe dewe. Wah, itu berarti dosen tadi itu nggak punya pengaruh. Ya kan? Ya. Nah, tapi kalau ada dosen, nggak ada dosen, mahasiswa tetap tertib, belajar dengan serius, nah, sekalipun ada guyonnya itu biasa, nah itu berarti punya pengaruh. Nah, pemimpin organisasi itu memang harus menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi. Gini, orang yang ada di dalam organisasi, contoh sekolah aja ya, madrasah, itu kan ada guru ya,
Ada guru kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kadang keinginannya kan berbeda-beda. Betul nggak? Ya betul Pak. Belum karyawannya. Betul, Nah, tugas seorang pemimpin adalah menyatukan tujuan arah dari apa yang dipikirkan orang tadi itu menjadi arah organisasi. Nah, kalau tidak mampu menyatukan keinginan atau tujuan masing-masing individu tadi itu menjadi tujuan organisasi, berarti kepemimpinannya itu lemah. Nah, itu ukurannya. Jangan sampai orang-orang yang ada di dalam organisasi itu bertindak semaunya sendiri. Dia tujuannya kemana, maunya apa, tidak nyambung dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Itu berarti pemimpinnya lemah. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi itu. Ya, itulah tugasnya kepemimpinan. Sekali lagi, organisasi. Gini teman-teman ya, gini ya. Jadi gini, fungsi organisasi itu kan menyatukan keinginan dari orang-orang yang ada di organisasi. Bagaimana caranya orang yang terlibat di dalam organisasi itu mau mengorbankan kepentingan dirinya demi kepentingan organisasi. Saya ulangi, seorang pemimpin tugasnya adalah mempengaruhi orang yang dipimpin atau anggota organisasi. Bagaimana caranya anggota organisasi itu mau mengorbankan kepentingan individualnya, kepentingan dirinya demi kepentingan organisasi. Nah, disitulah kepemimpinan itu diuji. Nah, tugas prinsip di dalam 3M itu seperti itu. Seorang pemimpin itu harus mampu menyatukan tujuan-tujuan individu-individu ke individu untuk mau mengorbankan demi untuk kepentingan organisasi. Wah, kita bayangkan keren ini kalau bisa ini. Oke, yang ketiga, keterlibatan orang. Nah, tadi kan sebelumnya itu kepemimpinan itu kan mempengaruhi anggota untuk mau mengorbankan kepentingan pribadinya untuk organisasi. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya semua orang yang ada di dalam organisasi itu mau ikut terlibat untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, orang-orang atau karyawan yang ada di organisasi itu merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi. Nah, dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan kemampuan mereka itu digunakan untuk memanfaatkan organisasi. Nah, sekarang masalahnya adalah dia mau nggak ikut terlibat untuk menghidupkan organisasi itu. Nah, disinilah yang harus diusahakan oleh seorang pemimpin yang menerapkan total quality management itu bisa mempengaruhi karyawan atau siapapun yang ada di organisasi. Oke, berikutnya pendekatan proses atau processes oriented. Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Suatu proses dapat didefinisikan sebagai integrasi sekuensial dari orang, material, metode, mesin, dan peralatan dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah output bagi pelanggan. Itu namanya proses. Jadi proses itu bagaimana mempertemukan antara orang-orang yang ada di organisasi itu, apapun yang ada di organisasi itu, untuk bersama-sama menghasilkan sebuah produk. Nah, kalau kita tarik dalam dunia pendidikan, itu kira-kira ya, bagaimana memfungsikan gurunya, bagaimana mengefektifkan para karyawan, pimpinannya, murid-muridnya, yang semua secara bersama-sama untuk mencapai tujuan madrasah atau tujuan sekolah. Nah, dan itu menggerakkan seperti itu sekali lagi sebelumnya, di prinsip sebelumnya itu memerlukan keterlibatan dari semua unsur yang ada di dalam organisasi.
Tanpa keterlibatan itu, maka proses ini akan mandek. Saya ulangi. Tanpa keterlibatan orang-orang dari organisasi itu, maka proses ini akan mandek. Oke. Nah, mutu proses inilah yang menjadi fokus atau prinsip dari TQM, mutu proses. Jadi sejak prosesnya itu harus dijamin mutunya. Semua orang terlibat, keterlibatannya itu penuh, kemudian keterlibatannya itu sesuai dengan standar yang ditentukan dan seterusnya. Oke, kemudian yang kelima prinsip dari TQM adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan. Saya ingin tahu ini, sistem itu apa sih, Kang? Halo? Sistem itu apa? Ya, Pak. Sistem itu apa? Siapa bisa menjawab? Sistem. Angkat. Ini kan pendekatan sistem. Kumpulan dari otonomi, Pak. Oke, terus? Yang menjadi satu, yang menjadi sebuah sistem. Apa namanya? Secara keseluruhan lah, Pak. Kayak model manusia gitu. Oke. Ya, misalkan ada tangan, ada kaki, ada kepala. Itu kan komponen istilahnya, Pak. Komponen, terus? Komponen itu menjadi satu secara keseluruhan yang menjadi diri atau tubuh manusia atau sistem. Oke. Disebut sistem apa kalau begitu? Sistem sistem manusia. Sistem manusia. Sistem gerak apa sistem nafas apa sistem apa gitu loh. Oke, gini aja gampang aja ya. Ini karena waktunya ya. Pernah dengar nggak sound system? Shawn Mendes dari Pak. Sound system. Iya, Pak. Pernah kan? Shawn Mendes. Sound suara, sistem suara, sound system. Pernah dengar kan? Pernah. Apa itu sound system? Itu yang isian buat suara, Pak. Betul. Yang buat dangdutan, Pak. Kalau ada acara. Ada acara dan dangdutan. Sound system itu kan kalau kita lihat ada apa saja itu? Ada speakernya, ada mic-nya, ada kabelnya, ada apalagi amplifiernya. Ya, betul nggak? Ya, benar sekali, Pak. Antara mic dengan amplinya terhubung oleh kabel, betul ya? Ya. Kemudian kabel dengan orangnya terhubung, mengeluarkan suara ditangkap oleh mic itu. Kemudian dari amplifier ke pengeras suaranya ada dihubungkan oleh. Bayangkan kalau satu saja itu rusak, mic-nya rusak, kira-kira menghasilkan suara yang keras nggak? Enggak, Pak. Enggak. Atau kabelnya satu aja yang putus, bisa menghasilkan nggak? Enggak, Pak. Nah, itulah kriteria sebuah sistem. Dari contoh itu dapat kita definisikan, sistem itu apa? Sistem itu adalah rangkaian dari sesuatu yang terdiri dari subsistem atau komponen-komponen di mana masing-masing komponen tadi itu saling terhubung dan saling bergantung untuk mencapai satu tujuan. Nah, itu namanya sistem. Saya ulangi ya. Sesuatu rangkaian yang terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing komponen tadi itu saling terhubung atau saling terkoneksi dan saling bergantung. Nah, tadi ya mic dihubungkan dengan ampli dihubungkan dengan pengeras suara. Yang saling tergantung, artinya satu saja rusak, semuanya akan nggak fungsi. Betul ya? Ya, betul. Nah, kemudian tujuannya sama, apa? Yaitu menghasilkan suara yang keras. Semuanya itu, sekalipun fungsi masing-masing komponen itu berbeda. Fungsinya mic berbeda dengan kabel berbeda dengan ampli berbeda dengan pengeras suaranya. Tapi semuanya saling terkait untuk menghasilkan satu tujuan, yaitu suara yang keras. Nah, ini gambaran konsep ya, pengertian sebuah sistem. Oke, mari kita tarik di dunia pendidikan. Pendidikan itu merupakan sistem. Di sana ada, kalau dari aspek orangnya ya, ada gurunya.
ada pimpinannya yang dari kepala, ada wakil kepala, ada TU-nya, ada karyawannya, ada apalagi pesuruhnya, ada siswa-siswanya. Yang semuanya ini saling terkait dan saling tergantung. Coba, semuanya oke, gurunya mogok, jalan nggak? Enggak. Oke, gurunya oke semuanya, siap semuanya, muridnya mogok. Semuanya oke, ternyata sekarang pesuruhnya mogok, tukang kebersihannya mogok. Gimana kira-kira? Nah, itulah namanya sistem. Itu namanya sistem. Nah, di dalam prinsip pendekatan sistem ini artinya, dalam penerapan 3M, seorang manajer itu berpikir sistem. Saya ulangi. Oke. Seorang manajer itu berpandangan sistem, kemudian berpikir sistem, dan melakukan kegiatan secara sistemik. Itulah total quality management. Artinya begini, teman-teman. Misalnya, ketika seorang pimpinan madrasah melihat ternyata murid-muridnya itu tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Misalkan sekian anak gagal, tidak lulus misalnya ya. Nah, kalau seorang pimpinan yang berpikir sistemik kemudian bertanya, di mana letak kesalahannya? Nah, pimpinan yang berpikir sistemik, maka yang dicek itu adalah semua komponennya. Jangan-jangan gurunya yang bermasalah, tapi tidak guru saja yang dicek. Jangan-jangan kurikulumnya yang nggak benar. Jangan-jangan kurikulumnya benar, tapi cara mengajarnya yang salah. Jangan-jangan cara mengajarnya benar, kurikulumnya benar, gurunya benar, alat tesnya yang nggak benar, sehingga mengakibatkan anak nggak lulus. Nah, semuanya dicek. Nah, itulah namanya pendekatan sistem. Nah, sebaliknya yang bukan contoh, yang berlawanan dengan prinsip ini, misalnya, kalau ada anak yang di sekolah, ada beberapa anak nggak lulus. Ini yang dihajar, yang disalah-salahkan itu gurunya. Tanpa ngecek terhadap aspek atau komponen yang lain. Itu berarti pimpinan ini tidak menggunakan pendekatan sistem. Teman-teman, mafhum nggak dari sini ya? Mafhum nggak? Halo? Halo? Ya Pak, paham Pak. Mafhum ya? Oke. Ya. Atau jangan-jangan saya terlalu detail ini, sehingga lama sekali saya menjelaskan. Waktunya Pak. Oke. Paham Pak. Nah, berikutnya adalah peningkatan terus-menerus. Artinya begini, jadi apa yang dilakukan oleh organisasi itu selalu dievaluasi. Dicari kesalahannya di mana, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, tantangannya gimana, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan evaluasi itu kemudian diperbaiki. Direncanakan perbaikan, melakukan perencanaan perbaikan. Kemudian dilakukan. Setelah dilakukan, dievaluasi lagi. Mana kekurangannya? Apa sudah tercapai apa belum minggu ini? Di mana kelemahannya? Di mana kendalanya? Kemudian direncanakan perbaikan lagi. Nah, setelah diperbaikan, dilakukan perbaikan nanti. Kemudian terus seperti itu. Sehingga ada memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas itu secara terus-menerus tanpa henti. Itu yang dimaksud dengan peningkatan terus-menerus atau continuous improvement. Nah, yang ketujuh, itu pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan. Artinya, dalam 3M, apapun, siapapun membuat kebijakan, itu harus berdasarkan data, fakta. Bukan like and dislike. Bukan senang, tidak senang. Ya, faktanya bagaimana, itu ada tekniknya ya. Teknik untuk mengumpulkan data bagaimana. Teknik untuk menemukan sebuah permasalahan itu kayak apa. Nah, itu ada nanti, ada namanya teknik fishbone atau apa namanya? Fishbone itu tulang ikan tuh loh, kerangka tulang ikan itu. Itu kalau dipelajari mendalam bisa itu. Oke, jadi prinsipnya ini pokoknya apapun masalahnya itu kebijakan itu diputuskan harus berdasarkan kepada data fakta, faktual.
Nah, yang terakhir itu adalah 8. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Nah, tadi kan di awal tadi itu ada pelanggan ya. Jadi ada pelanggan, ada pemasok, itu konsepnya. Dalam 3M itu ada pelanggan, ada pemasok. Guru yang mengajar kepada murid itu harus dipuaskan. Di situ murid itu namanya pelanggan, guru sebagai pemasok. Oke. Sampai sini oke ya? Nah, tapi dalam waktu yang sama, siswa itu kan harus menghargai, menghormati kepada gurunya. Sebab kalau enggak, nanti guru akan cuek kepada anak itu. Itu artinya apa? Dalam waktu yang sama, siswa itu menjadi pemasok, guru itu menjadi pelanggan. Nah, pemasok dan pelanggan inilah itu harus saling menguntungkan. Jadi pada dasarnya, di dalam konsep TKM, semua orang itu adalah satu sisi kadang menjadi pemasok, tapi sisi lain dalam waktu yang sama itu sebagai pelanggan. Nah, masing-masing ini harus saling menguntungkan, saling memuaskan. Oke, contoh lagi. Kepala sekolah, kepala madrasah dengan guru. Kepala madrasah menginginkan guru itu harus begini. Itu berarti namanya kepala sekolah sebagai pelanggan, guru yang disuruh itu sebagai pemasok untuk memuaskan kepala. Tapi dalam waktu yang sama, ingat bahwa guru itu punya kebutuhan yang harus dipuaskan juga oleh kepala. Nah, dari saat dalam waktu yang sama, guru itu sebagai pemasok juga sebagai pelanggan bagi kepala madrasah, kepala sekolah. Nah, prinsip saling menguntungkan, saling memuaskan antara pemasok dan pelanggan ini menjadi apa? Menjadi inti juga dari prinsip TKM ini. Ya, contoh saya mengajar begini, saya membuat tugas. Teman-teman sebagai mahasiswa mengerjakan soal, mengerjakan tugas. Itu berarti teman-teman menjadi pelanggan saya. Nah, saya menuntut misalnya teman-teman itu mengerjakan tepat waktu, karena saya teman-teman kan harus memuaskan saya sebagai pelanggan ya. Nah, memuaskan saya itu apa? Ya kan, waktu, jawabannya benar, tentunya itu. Nah, satu sisi saya sebagai pemasok juga harus memuaskan kepada pelanggan, para mahasiswa. Dari aspek apa? Aspek tugas-tugasnya harus clear, kemudian penjelasannya clear, sarana prasarana yang mendukung untuk memungkinkan mengerjakan soal itu juga clear dan seterusnya. Oke, itulah teman-teman kira-kira bagaimana prinsip-prinsip TKM ini itu diterapkan di dunia pendidikan. Sekali lagi kita bayangkan, kalau Anda sebagai kepala madrasah, ketika ingin mengelola sebuah lembaga pendidikan dengan menerapkan prinsip TKM ini, ya 8 inilah yang mesti diperhatikan. Nah, insya Allah dengan konsep seperti ini, maka madrasah itu menjadi bermutu. Nah, kemudian disebut dengan total quality management. Manajemen yang terpadu dari semua aspek itu bermutu. Mulai proses, setengah hasil, output, sampai outcome-nya itu semuanya bermutu. Sekian, terima kasih. Apapun semoga bermanfaat. Amin. Amin. Kita akhiri.